Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Saya Kuswastaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan ini akan sharing tentang tips sukses wawancara panel. Kita akan bahas dahulu tentang wawancara panel. Wawancara panel adalah proses wawancara yang melibatkan lebih dari satu pewawancara yang dilakukan secara panel. Wawancara panel biasanya dilakukan pada akhir dari proses seleksi pegawai internal maupun eksternal, setelah melewati berbagai tahapan proses seleksi. Inti dari wawancara panel adalah untuk membuat pekerjaan yang lebih baik dalam mengevaluasi kandidat daripada yang mungkin dilakukan dalam wawancara one-on-one. Dengan melibatkan lebih dari satu pewawancara, dimungkinkan untuk sampai pada keputusan yang adil bagi semua kandidat dan lebih dapat diandalkan. Jadi, penilaian yang dilakukan dengan wawancara yang dilakukan melalui panel akan lebih dapat diandalkan daripada wawancara one-on-one. Bukti yang kandidat berikan selalu perlu dipertimbangkan bersama dengan anggota panel lainnya. Bagaimana Anda menghadapi berbagai kondisi dan situasi dalam wawancara panel? Pertama, jumlah pewawancara. Aspek wawancara panel yang paling tidak menyenangkan dari sudut pandang kandidat adalah jumlah pewawancara yang mengajukan pertanyaan. Secara umum, 3 pewawancara tampaknya tidak menimbulkan masalah. Tetapi jumlah yang lebih besar dari itu mulai merepotkan, terutama jika beberapa anggota panel duduk di batas luar pandangan Anda. Dalam keadaan seperti ini, mudah bagi Anda untuk merasa terekspos dan mudah diserang, bahkan terintimidasi. Sayangnya, itulah yang beberapa penyeleksi mungkin ingin Anda merasakan selama wawancara. Mereka tampaknya melihat sebagai bagian penting dari tes untuk melihat apakah kandidat dapat mengatasi tekanan dalam wawancara, dengan asumsi bahwa mereka akan dapat mentransfer kemampuan itu ke tempat kerja. Mudah-mudahan Anda tidak perlu menghadapi praktek wawancara yang berasal dari filosofi ini. Jika sebuah organisasi atau perusahaan telah bersusah payah dan mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan wawancara, kemungkinan besar mereka tidak akan menyetujui penggunaan taktik intimidasi apapun. Kecuali jika itu adalah bagian dari strategi terencana yang disepakati, yang dirancang untuk mengungkapkan bagaimana semua kandidat mengatasi jenis tekanan tertentu dalam konteks terkait pekerjaan tertentu. Sejauh menyangkut jumlah anggota panel, Anda seharusnya tidak membiarkan hal itu membuat Anda khawatir. Secara umum, semakin banyak pewawancara, semakin baik peluang Anda. Ada kemungkinan juga Anda akan menemui panel kecil karena jumlah penilai yang dapat ditugaskan untuk satu aktivitas terbatas. Mungkin Anda hanya menghadapi 2 pewawancara, salah satunya mencatat dan hampir tidak mengajukan pertanyaan. Yang terpenting, Anda harus ingat bahwa Anda telah berhasil mencapai tahap wawancara dalam keseluruhan proses seleksi. Anda memiliki cerita Anda untuk diceritakan, dan sekarang adalah kesempatan Anda untuk melakukannya. Kedua, pencatatan. Dalam wawancara panel, Anda akan melihat lebih banyak pencatatan daripada yang biasa Anda lihat dalam wawancara one-on-one, di mana pewawancara biasanya kesulitan untuk menuliskan sesuatu yang berarti. Itu menandai perbedaan yang jelas dari situasi wawancara panel di mana selalu ada orang yang bebas membuat catatan. Melihat orang mencatat adalah sesuatu yang harus Anda biasakan di wawancara panel. Anggap saja sebagai bagian penting dari proses wawancara. Pencatatan merupakan bagian integral dari prosedur pengumpulan eviden atau bukti. Lupakan tentang seberapa banyak atau sedikit pencatatan yang terjadi, atau apakah rentetan aktivitas di pihak anggota panel terkait dengan apapun yang baru saja Anda katakan atau tidak Anda katakan.
Pewawancara wajib membuat catatan, terutama untuk alasan hukum, misalnya untuk digunakan dalam kasus perselisihan keputusan yang mungkin sampai dibawa ke pengadilan. Alasan utamanya adalah menyangkut kelemahan manusia, yaitu pewawancara tidak ingin bergantung pada ingatan mereka ketika harus mengumpulkan bukti tentang Anda dan kandidat lainnya. Ketiga, pengamat. Panel dapat berisi pengamat atau observer dan pewawancara aktif. Jika satu atau lebih dari ini ada, Anda harus tahu tentang siapa mereka dan mengapa mereka ada. Jika Anda terganggu oleh salah satu pengamat yang kebetulan hadir, saran terbaik yang dapat kami berikan adalah mencoba menyingkirkan mereka dari pikiran Anda. Lagi pula mungkin alasan mereka ada di sana tidak ada hubungannya dengan Anda. Mereka ada di sana mungkin untuk memantau cara wawancara dilakukan atau untuk memberikan umpan balik tentang kinerja panel. Jadi pusatkan perhatian Anda pada pewawancara, yang berarti orang yang mengajukan pertanyaan. Keempat, membagi tugas. Pewawancara panel memiliki kenyamanan untuk membagi tugas di antara mereka. Mereka biasanya akan melakukan sebelum acara, yaitu mereka masing-masing akan menyetujui untuk bertanggung jawab atas aspek tertentu dari wawancara. Jadi Anda mungkin menemukan bahwa struktur wawancara terdiri dari satu orang yang mengajukan pertanyaan seputar bidang kompetensi. Yang lain melakukan probing beberapa aspek kurikulum vitae Anda, seperti pengalaman kerja Anda sebelumnya. Dan lainnya mungkin menindaklanjuti setiap hal yang muncul dari hasil tes psikometri dan inventori kepribadian yang telah Anda selesaikan. Kelima, membangun hubungan. Pewawancara yang baik akan segera mencoba menjalin hubungan baik dengan Anda. Ini lebih sulit dilakukan dalam wawancara panel, baik untuk mereka maupun untuk Anda. Secara alami dibutuhkan waktu bagi setiap pewawancara untuk menjalin hubungan dengan kandidat. Dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka hanya akan mencapai sedikit waktu yang tersedia. Jadi untuk anggota panel, mereka harus mencapai keseimbangan antara menjalin hubungan baik dengan Anda dan terus maju dengan mengajukan pertanyaan yang bertujuan mendapatkan bukti untuk membuat penilaian tentang Anda. Dari sudut pandang Anda perlu mengingat bahwa meskipun tanggung jawab utama ada pada anggota panel untuk menjalin hubungan baik dengan Anda, empati yang mendasarinya adalah proses dua arah. Jadi Anda harus mencoba untuk peka terhadap upaya yang dilakukan pewawancara secara individu untuk membangun hubungan baik dengan Anda. Dan lakukan yang terbaik untuk menanggapi upaya tersebut secara positif. Keenam, pemecah kebekuan, icebreaker. Dalam hal panel wawancara, Anda mungkin hanya terdiri dari dua orang, ada peluang bagus bahwa tingkat hubungan baik akan terbentuk dengan cepat. Prosesnya biasanya dimulai dengan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memecah kebekuan atau icebreaking. Ini mungkin sesuatu yang biasa seperti, apakah Anda melakukan perjalanan dengan lancar? Atau salah satu pewawancara mungkin mengetahui beberapa hobi atau pencapaian yang terlihat dalam formulir lamaran atau CV Anda. Saya melihat Anda suka panjat tebing. Saya juga pernah. Pernahkah Anda mencoba memanjat tebing bla 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 bla? Jika hal seperti ini terjadi pada Anda, bersyukurlah. Tetapi jangan bereaksi berlebihan. Misalnya Anda mungkin hanya mengatakan, saya dengar ini memiliki kesulitan tinggi, dan berhenti di situ. Ketujuh, komunikasi non-verbal. Setelah wawancara dimulai, perhatikan tanda-tanda bahwa pewawancara tertarik dan memberikan perhatian penuh kepada Anda. Tanda-tanda ini biasanya akan ditemukan dalam apa yang disebut bahasa tubuh pewawancara. Carilah anggukan kepala, tersenyum dan menatap Anda dengan penuh perhatian. Lalu ada tanda-tanda bahwa mereka tidak memberi Anda perhatian penuh. Ini termasuk gelisah dengan pena mereka, melihat catatan mereka alih-alih melihat Anda, dan mungkin menguap. Tapi jangan biarkan diri Anda menunggu. Betapapun Anda ingin mengomentari apa yang mereka lakukan, tahan lidah Anda, dan lanjutkan dengan apa yang Anda katakan.
Bagaimanapun selalu ada peluang bagus bahwa anggota panel melalui bahasa tubuhnya akan memberi Anda semacam dorongan. Bagaimana jika tidak ada yang menanggapi secara positif apa yang Anda katakan? Kemungkinan besar Anda sebenarnya sedang berjuang untuk memberi pengaruh kepada pewawancara Anda. Dalam hal ini terserah Anda untuk berusaha memperbaiki keadaan. Pengalaman menunjukkan bahwa menguntungkan Anda untuk melakukan beberapa persiapan sebelumnya untuk wawancara Anda. Apa yang perlu Anda persiapkan? Pertama, mencari tahu tentang organisasi atau perusahaan. Jika Anda berasal dari eksternal organisasi atau perusahaan tersebut, cobalah mencari tahu tentang persisnya seperti apa yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Apa yang dihasilkannya atau layanan apa yang disediakan. Asal-usul dan sejarahnya. Bagaimana itu disusun dan dikelola, bahkan organisasinya adalah titik awal yang baik. Jenis dan jumlah pegawai, inisiatif saat ini dan perkembangan baru. Personel yang memimpin dan mengelola organisasi atau perusahaan. Mungkin juga liputan pers baru-baru ini tentang organisasi atau perusahaan tersebut. Anda harus dapat memperoleh informasi sepanjang ini dari situs web atau sumber media yang relevan. Kedua, menyusun pertanyaan dan jawabannya. Setelah melakukan kerja keras awal untuk memperoleh informasi tentang organisasi atau perusahaan, berikutnya adalah memikirkan tentang pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan dalam wawancara dan mulailah menyiapkan beberapa jawaban. Ini akan membantu untuk menghilangkan beberapa pertanyaan yang mungkin mengejutkan Anda. Anda juga harus siap untuk menjawab pertanyaan tentang kesehatan Anda, tentang pertanyaan lebih teknis terkait dengan kualifikasi, penelitian atau pekerjaan Anda saat ini, dan tentang minat apapun yang telah Anda sebutkan di CV Anda, formulir aplikasi, atau surat lamaran Anda. Jadi, ketika menyusun CV Anda, mengisi formulir aplikasi, atau menulis surat lamaran Anda, ingatlah bahwa apapun yang Anda katakan tentang diri Anda mungkin menjadi subjek dari beberapa pertanyaan dalam sebuah wawancara. Sekali lagi, sarannya adalah mengerjakan pertanyaan dan jawaban Anda untuk mereka. Dan latihan dengan orang kepercayaan Anda untuk membantu Anda memunculkan beberapa jawaban ke permukaan. Apa yang menjadi kegagalan umum saat wawancara? Sebuah survei menunjukkan di mana orang yang diwawancarai secara konsisten gagal untuk mengesankan, yaitu pakaian yang tidak tepat atau tidak pantas, kesombongan, dan tanggapan bersuku kata satu. Kandidat pada umumnya juga melakukan kesalahan yang paling sederhana, yaitu datang terlambat untuk wawancara, bahkan tanpa menawarkan permintaan maaf. Sekarang kandidat yang terlambat tentu menjengkelkan dari sudut pandang panel wawancara. Tetapi menjadi sombong hampir pasti merupakan cara yang lebih cepat untuk keluar lebih awal. Dan lucunya bagaimana keduanya sering berjalan bersama. Kesombongan adalah perilaku individu yang biasanya dideskripsikan sebagai berikut. Sombong, ambisius, mementingkan diri sendiri, angkuh, egois, dan dalam agendanya sendiri. Pada dasarnya apa yang tidak disukai para penyeleksi adalah kurangnya kerendahan hati. Sikap yang seolah mengatakan, saya tahu semuanya. Atau seperti yang kita katakan, saya punya sikap. Apa yang harus Anda waspadai adalah memberikan kompensasi yang berlebihan, karena jika Anda melakukannya, Anda tidak akan lagi jujur pada diri Anda. Sesuatu yang akan mudah terlihat oleh panel wawancara yang berpengalaman. Jangan bingung tentang percaya diri dengan terlalu percaya diri. Situasi ini tidak diragukan lagi, diperumit oleh fakta bahwa pewawancara kadang-kadang menyuarakan preferensi untuk kandidat yang menampilkan apa yang mereka sebut sebagai kepribadian atau karisma. Solusi bagi Anda adalah menjaga percaya diri, tetapi ketahuilah bahwa ada garis tipis antara menampilkan citra diri Anda yang dapat dikagumi dan menghadirkan citra diri yang dapat dikritik. Apa yang sering disebut penyeleksi sebagai arogansi sebenarnya adalah kumpulan perilaku yang dapat diamati
yang mungkin paling tepat digambarkan sebagai tidak pantas dalam konteks tertentu. Mencoba pamer di depan panel wawancara pasti akan gagal. Jauh lebih menguntungkan untuk membuat panel sadar bahwa Anda menyesuaikan diri secara sosial dan bahwa Anda dapat bersikap bijaksana dan sensitif saat berinteraksi dengan orang, terutama pewawancara Anda. Wawancara adalah tempat yang baik bagi Anda untuk menampilkan atribut pribadi yang terkait dengan pengendalian diri. Anda akan membutuhkan jika Anda terprovokasi, kesadaran diri, siapa saya, yang mereka coba cari tahu, empati, menjalin hubungan, dan keterampilan sosial. Ini adalah blok bangunan kecerdasan emosional, kualitas yang semakin dihargai oleh para perekrut. Anda bisa terlambat dan sombong tetapi masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Anda bisa tepat waktu dan rendah hati dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pewawancara benar-benar tidak peduli dengan kandidat yang terlalu hemat dengan penggunaan kata-kata mereka. Anda harus siap untuk terbuka dan berbicara. Lagi pula itulah inti dari wawancara. Mengapa Anda ingin tetap diam? Seandainya para penyeleksi hanya ingin mendengar jawaban bersuku kata satu, ya dan tidak, mereka akan mengirimi Anda kuesioner untuk diisi secara online, alih-alih mengeluarkan biaya untuk mengundang Anda ke wawancara. Sekali lagi, jika Anda berpikir Anda memiliki kecenderungan untuk pemalu dan mungkin cenderung diam, lakukan beberapa latihan sebelumnya dengan teman atau kerabat terpercaya. Cukup minta mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Sekarang kita sampai pada wawancara itu sendiri, dan Anda berdiri di depan pintu. Jadi tenangkan diri Anda dan masuki ruangan dengan percaya diri. Saat menyapa panel, tatap matanya dan tersenyumlah. Jika ketua panel menawarkan untuk menjabat tangan Anda, lakukan dan ulangi prosesnya dengan anggota panel wawancara lainnya. Jika Anda yang proaktif dengan percaya diri dan menunjukkan keterampilan sosial Anda. Setelah Anda duduk dan wawancara berlangsung, sampaikan kepada pewawancara Anda bahwa Anda memberi mereka perhatian penuh. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah melalui kontak mata dengan pewawancara Anda dan dengan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang mereka katakan. Ingat, jangan membungkuk dan jangan kehilangan kontak mata. Jika Anda mendapat kesempatan untuk melakukannya, ajukan pertanyaan yang relevan. Cobalah untuk bersikap seolah-olah wawancara telah memberi Anda kesempatan yang Anda cari untuk maju dalam karir Anda. Dan bahwa Anda ingin memanfaatkan kesempatan itu dan memiliki motivasi yang diperlukan untuk berhasil. Tanpa berlebihan dan menjadi terlalu percaya diri, jangan takut untuk menjual diri sendiri. Lagi pula Anda mungkin membutuhkan apa yang ditawarkan oleh penyeleksi. Lebih dari organisasi atau perusahaan yang mereka wakili membutuhkan Anda. Singkatnya, untuk tampil efektif dalam wawancara panel, Anda perlu melakukan hal berikut. Komunikasikan bahwa Anda waspada dan memberi perhatian penuh pada proses tersebut. Dengarkan pertanyaannya dan jawablah dengan lengkap dan sejujur mungkin. Ambil setiap poin secara bergantian dan minta klarifikasi jika perlu. Jika Anda tidak tahu jawaban atas pertanyaan, katakan saja. Jangan berikan jawaban satu kata seperti ya dan tidak. Kembangkan tanggapan Anda. Misalnya, ya, saya akan dengan senang hati mengambil tanggung jawab tambahan jika diberi kesempatan untuk melakukannya. Gunakan saya, bukan kami, kecuali jika Anda berbicara tentang bekerja dengan orang lain dalam tim. Ketika tiba giliran Anda untuk mengajukan pertanyaan, gunakan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan apa yang Anda ingin ketahui tentang organisasi atau perusahaan tersebut. Dan mengklarifikasi setiap bidang ketidakpastian tentang pekerjaan, peluang, pelatihan, dan lain-lain. Jika Anda memiliki pertanyaan, buatlah dengan jelas dan to the point, dan pastikan bahwa pertanyaan tersebut memunculkan apa yang Anda cari. Sebanyak yang perlu Anda ketahui tentang tempat Anda diwawancarai.
Untuk meringkas saran yang telah kita bahas, berikut adalah daftar dari hal-hal yang disarankan untuk Anda lakukan dan beberapa hal yang disarankan untuk Anda hindari. Sebelum wawancara, lakukan banyak penelitian tentang organisasi atau perusahaan di mana Anda akan diwawancara. Catat nama dan posisi pewawancara Anda. Kemungkinan salah satunya adalah atasan pemimpin baru Anda. Tiba lebih awal. Berpakaian rapi dan ingatlah untuk tersenyum. Ini langsung menciptakan kesan yang baik. Jadilah diri sendiri yang masuk akal. Ya, tetapi jika diri Anda penuh dengan pencitraan, berhati-hatilah. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, jawablah selengkap dan sejujur mungkin. Lakukan kontak mata yang baik dan mantap dengan pewawancara Anda. Percaya diri dan waspada, pastikan Anda mencari tahu sebanyak yang Anda butuhkan tentang apa yang ditawarkan. Jangan terlalu banyak bertanya, tapi ajukan beberapa pertanyaan. Jika bisa, hindari memberikan ya dan tidak sebagai jawaban. Cobalah untuk sedapat mungkin menguraikannya. Jangan takut untuk menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara Anda. Jangan mengoceh, lebih baik berbicara perlahan dan jelas. Demikian sharing dari saya tentang tips sukses wawancara panel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.